Banjoe Maas. Pada pemandangan yang suram ini, seberkas cahaya dipancarkan oleh kepulangan Bupati Sepuh Banjoe Maas yang meriah ke dalamnya, setelah dia diusir oleh banjir. Telah tinggal selama berbulan-bulan di kuburan ayahnya. Sekarang penduduk yang terlantar dan kalah mulai menempati desa-desanya yang sepi, untuk memenuhi kebutuhannya sendiri secara bertahap melalui hasil kerja kerasnya. Sementara itu, ada dan sedang dilakukan di tempat lain dengan intervensi bijaksana dari administrasi dan cinta warga koloni. Dan tanah air kebutuhan yang paling mengerikan dihindari. Dan penduduk Eropa yang menderita juga, kecuali satu orang yang tampaknya tidak puas, seolah-olah dengan satu mulut mengucapkan terima kasih atas nilai bantuan yang diberikan kepada mereka. Para pegawai negeri sipil yang terkena bencana telah dianugerahi oleh pemerintah dengan gaji 3 bulan selain gaji normal mereka, dan kompensasi yang cukup besar juga telah dibayarkan kepada residen dan bupati. Seperti diketahui, ibu kota ini, karena banjir, ditinggalkan oleh semua penduduk, yang menyebar jauh dan luas. Dan sebagian besar dari mereka menetap di deretan bukit yang membentang ke selatan ibu kota itu, di rumah-rumah bambu kecil dan gubuk-gubuk, dengan tergesa-gesa berkumpul dan berdekatan. Bupati Banjoe Maas, setelah bahaya yang mengancam berlalu, mengundurkan diri ke tempat pemakaman keluarganya yang disebut Dawoean, beberapa pal sebelah barat dari titik di mana masa besar penduduk telah menetap dengan residen dan orang Eropa. Penduduknya, sejak saat itu, jumlahnya sangat sedikit dan mereka telah kembali, orang demi orang ke ibu kota. Ketakutan akan terulangnya malapetaka itu sangat besar. Pemandangan-pemandangan kehancuran yang sangat menyedihkan, masyarakat luas bisa dipindahkan untuk kembali ke tempat tinggal mereka sebelumnya. Namun, harapan besar terlontar dari kembalinya Bupati, dan bukan tanpa alasan, karena hari itu hampir tidak ditentukan kapan Bupati akan kembali ke Dalem, atau dari semua sisi penduduk terlihat sibuk, untuk memindahkan rumah bambu sementara ke lokasi yang tepat. Hari kepulangan Bupati ditetapkan pada tanggal 5 Juli lalu. Sudah beberapa malam sebelumnya para imam, juga para rohaniwan desa-desa perdikan Kabupaten Banjoe Maas, berjumlah beberapa ratus, berkumpul di Dalem Bupati, untuk memulihkan rumah yang porak-poranda begitu parah melalui acara keagamaan untuk penyambutan Bupati dan keluarganya. Oleh karena itu, persiapan ini menjadi lebih berguna, karena tahayul telah menyebarkan desas-desus, bahwa erangan dan rintihan terdengar setiap malam di Dalem Bupati, yang oleh beberapa orang dianggap berasal dari pengaruh roh-roh jahat, yang lain menganggap cerita perjuangan korban yang meninggal di tempat ketika banjir. Oleh karena itu, persiapan yang dimaksudkan untuk menghilangkan tahayul ini dan untuk membangun keyakinan dalam diri penduduk, bahwa Dalem telah dikembalikan ke kondisi semula. Pada pagi-pagi tanggal 5 Juli, jalan-jalan di ibu kota yang sepi, yang telah ditinggalkan selama 4 bulan, telah memperoleh penampilan yang luar biasa ceria. Ribuan orang, berbondong-bondong dari segala penjuru, bahkan dari kabupaten lain, berdiri. Sepanjang jalan yang harus dilalui Bupati, gapura didirikan, bendera daerah, omboel, berkibar, dan gamelan terdengar. Pukul 9 pagi residen berangkat, ditemani oleh penjabat sekretaris, ke Dalem, tempat para pejabat, petugas dan penduduk ibu kota dan sekitarnya telah berkumpul, dan di mana Bupati Poer Bolingo, Banjarnegara, Cilacap, dan Poer Wokerto. Bupati Banjoe Maas berjalan kaki dari Dawoean menuju Dalemnya. Beliau diikuti oleh seluruh anggota keluarga besarnya, baik laki-laki maupun perempuan, dan para pengikut serta hamba-hambanya. Oeparjara atau prosesi mendahuluinya, sementara beliau ditemani oleh para ulama yang disebutkan di atas dan imam dan oleh semua pemimpin daerah di kabupaten yang menjabat di bawahnya, sampai dengan pangkat kepala desa. Prosesi itu diikuti oleh para pemimpin penduduk Tionghoa di tempat itu dan sejumlah besar orang, sementara pawai yang mengesankan dan maju perlahan ini didahului oleh detasemen prajurit dari ibu kota Banjoe Maas. Di pintu masuk dalamnya, Bupati diterima oleh komisi, terdiri dari pejabat sekretaris, keempat bupati tersebut di atas dan pejabat yang hadir, orang-orang yang mengantar Bupati kepada residen. Setelah semua kepala pribumi, di dalam dan di sekitar pendopo telah duduk, anggota keluarga perempuan telah masuk ke dalam rumah. Dan keheningan dipulihkan, residen berbicara, dan memberi selamat kepada Bupati karena kembali ke rumah ayahnya. Dia mengingatkan orang banyak yang berkumpul tentang bencana yang dialami, bahaya yang dialami, dan para korban banjir. Dia menghidupkan kembali cara bermartabat di mana Bupati telah berperilaku dalam kesusahannya,
Perhatian yang dia tunjukkan tidak hanya kepada ibunya yang sekarat dan banyak keluarganya, tetapi juga kepada ratusan orang yang berlindung di atap rumahnya. Residen berharap kepada Bupati bahwa, di bawah perlindungan yang maha tinggi, dikelilingi oleh keluarganya, ia dapat diberikan tahun-tahun kehidupan yang lebih bahagia, dengan kekuatan dan keinginan untuk, melalui kerja tak kenal lelah, untuk segera menghapus jejak banjir yang masih ada di mana-mana, dan membawa kabupatennya kembali ke kemakmuran sebelumnya tak lama lagi dan mekar. Setelah Residen dan Bupati saling berjabat tangan, dan Bupati mengucapkan terima kasih atas harapan yang disampaikan, adapun upacara meriah yang menandai kembalinya beliau ke dalam, semua orang Eropa datang untuk mengucapkan selamat kepada Bupati. Dan 4 Bupati muda yang hadir juga memberikan penghormatan kepada Bupati Banjo Emaas yang sudah lanjut usia. Residen kemudian mengucapkan terima kasih atas bantuan selama dan karena kebutuhan yang diterima dari banyak pihak, mencatat langkah-langkah efektif yang diambil oleh pemerintah untuk tujuan yang sama, dan menyampaikan kata itu secara khusus kepada para pemimpin dan pejabat pribumi yang lebih rendah yang hadir. Menasihati mereka untuk memenuhi tugas mereka dengan nafsu dan keberanian yang diperbarui. Dan untuk membantu pengembalian yang diinginkan secara umum ke keadaan sebelumnya, merekomendasikan untuk perawatan mereka terutama dan dalam pembaruan budidaya tanaman kedua di tahun ini, agar diasuransikan terhadap kemungkinan kekurangan bahan makanan lainnya. Terakhir, Residen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Raden Mas Panko Dirjo, Patih Kabupaten dan Putra Bupati, yang selama ayahnya tinggal di Dawoyan, di mana beliau sering terhalang untuk terlibat langsung dalam urusan dinas karena sakit, telah mengisi tempatnya dengan kepuasan terbesar Dewan dan, melalui perilaku dan ketekunannya, harapan yang baik, yang akan dia hargai untuk masa depan. Setelah para imam dan ulama, ketika mereka telah berbaris dengan megah melalui alun-alun tempat pendopo berada, upacara selesai. Pada malam hari yang sama, semua orang Eropa dan kepala pribumi dijamu di Dal Bupati. Pesta itu berlangsung sampai keesokan paginya dan berakhir dengan urutan acara yang terbaik. Kesan yang dibuat oleh kehidmatan kembali dan pesta yang diberikan di malam hari adalah yang paling baik. Nieuwe Rotterdamse Courant, Staats, Handels, Nieuws en Advertentieblad 16-09-1861. Nieuw Amsterdamse Handels en Effectenblad 17-09-1861. Java Bode, Nieuws, Handels en Advertentieblad voor Nederlandse Indie 20-07-1861. Provinciale Overzijlsche en Zwolsche Courant, Staats, Handels, Nieuws en Advertentieblad 18-09-1861. Algemeen Handelsblad 17-09-1861. Batavia's Handelsblad 20-07-1861. Javasche Courant 17-07-1861. Samarangse Advertentieblad 26-07-1861.